Contoh sederhana misalnya, setiap bulan, hampir atau setiap minggu, misalnya orang berteriak di media sosial, kenapa PDM tidak jalan? Tidak jalan air. Apa yang terjadi? Ya kan? Ya. Ini kan bagian dari kebijakan publik yang kemudian dikritisi oleh masyarakat karena pelayanan yang saya dapatkan sebagai masyarakat itu tidak memuaskan. Tidak memuaskan dan diberikan keterangan dengan alasan yang memang tidak masuk akal menurut. Padahal saya membayar kan tiap bulan. Betul, ya. Nah, kompensasinya apa? Jadi mekanisme itu semua diatur sedemikian rupa bagaimana kebijakan itu tepat sasaran, ya, bagaimana tepat sasaran. Tetapi problemnya hari ini kenapa mesti ada mindset pengambil kebijakan kita itu masih sulit untuk kita sebagai orang atau aktivis yang selalu mengkaji kebijakan-kebijakan itu tidak habis pikir. Kenapa dengan sedemikian rupa regulasi yang sudah ada, tetapi toh kita tidak mampu untuk menjalankan itu. Apa yang terjadi? Ya, baik teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Not Podcast. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu tokoh masyarakat, salah satu penggiat pemerhati kebijakan publik di Indonesia. Beliau ini adalah guru saya banyak belajar terkait dengan kebijakan publik dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Beliau juga merupakan salah satu aktivis yang sampai hari ini masih gencar menyuarakan anti korupsi dan berbagai hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Sebelum saya lanjut, saya berikan kesempatan dulu kepada Kak Musadak untuk memperkenalkan diri dan juga sedikit bercerita tentang aktivitasnya dari dulu sampai sekarang. Iya, terima kasih Bung Burhan SJ. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini satu kebanggaan ya, bisa bersama dengan teman-teman berbincang, berdiskusi terkait dengan bagaimana kemudian kita sebagai organisasi ya, sebagai aktivis ya, sosial, aktivis yang selama ini mendedikasikan diri itu punya ruang untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini ya. Mungkin tadi Bang Burhan ya, Om Bur, Iya, Kak. Dinda saya ini terlalu besar ya ekspektasinya ke saya ya. Saya sebetulnya bukan pemerhati karena proses mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan publik, tentang tentang pengetahuan tata kelola pemerintahan itu didapatkan dari aktivitas atau pengalaman-pengalaman di lapangan, melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan. Jadi mungkin lebih tepat kalau dikatakan sebagai aktivis ya. Aktivis. Saya lebih senang, ya saya lebih senang melekat di dalam diri saya disebut sebagai aktivis. Ya biar begitu elit ya kelihatan. Iya, Kak. Kamu sadar ini kan dikenal jadi bergelut dalam kerja-kerja sosial ini sejak dari dulu, sudah lama sekali. Dan apa yang membuat kamu sadar merasa kuat dan masih bertahan sampai hari ini, yang biasanya orang di umur-umur seperti kamu sadar meskipun jiwanya masih muda dan masih bertahan dalam kerja-kerja sosial? Iya, mungkin sebelum saya menjawab itu saya ingin sedikit menjelaskan ya, atau memberi gambaran tentang kehidupan sebagai aktivis ya. Saya memulai menekuni pekerjaan ini itu sejak sekitar tahun 2004 ya. 2004 memulainya terjun ke dunia NGO ya, non government organization, atau orang biasa menyebutnya sebagai LSM. Ya. Jadi sejak itu sampai sekarang pilihan itu tetap konsisten saya tempuh sebagai pilihan hidup ya. Karena
mungkin itu adalah bentukan sejak mahasiswa ya, yang banyak bergelut di dunia aktivitas ya, di dunia aktivisme ya, di dunia aktivisme itulah yang kemudian mengantarkan saya dan memilih pilihan hidup ini untuk tetap konsisten dan istiqamah sampai saat ini memilih jalur itu. Dan dalam prinsip saya bahwa apapun yang menjadi pilihan hidup kita, maka itulah sesungguhnya pilihan yang sebenarnya, ya. Jadi saya sangat sederhana memaknai hidup ini, tidak perlu ya mencita-citakan yang besar, tetapi pada dasarnya kita memiliki pertahanan yang rapuh. Kalau ketika proses ini dimulai dari kecil sampai besar, saya kira itu dengan dengan senang hati, dengan kegembiraan kita menjalani proses itu tanpa ada tekanan dan beban. Ketika saya misalnya berbicara, diwawancarai di media, mengkritik sebuah kebijakan, saya tidak ada beban karena memang saya tidak terikat oleh sistem pemerintahan, saya tidak terikat oleh siapapun, sehingga saya merdeka saja untuk menyampaikan itu. Dan saya kira ya sebagai manusia merdeka ya itulah pilihannya. Kira-kira. Tapi kan begini Kak, saya juga dulu punya banyak teman-teman aktivis. Dan ada juga saya lihat beberapa orang-orang yang menjadikan aktivis ini justru sebagai perjalanan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, semacam untuk mendapatkan kepentingan pribadinya itu lewat jalur ini. Jadi aktivis nanti dikasih jatah apakah itu namanya. Akhirnya di situ beralih yang dulunya aktivis yang lama kelamaan kok jadi kontraktor apa dan lain sebagainya. Bagaimana Kak Musada melihat itu sebagai aktivis yang konsisten dari tahun 2004 mulai ke kerja-kerja sosial sampai sekarang? Disitulah dinamikanya ya. Disitulah dinamikanya. Bukan aktivis sosial sebetulnya ya, tetapi ini lebih pada aktivis murni ya. Iya Kak. Ya pilihan itu yang saya sebut tadi di awal bahwa pilihan-pilihan hidup itu kan berdinamika, ya berbunga-bunga lagi gitu ya, berbunga-bunga dan apa yang kita yang kita pilih, maka itulah pilihannya. Kemudian menjadikan dunia aktivisme itu sebagai batu loncatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menurut teman-teman yang mungkin sudah berprofesi, yang sudah kaya dan lain sebagainya, sudah mendapatkan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Saya juga tidak menyalahkan seperti itu, ya tidak menyalahkan karena lagi-lagi bahwa itu adalah pilihan, ya lagi-lagi itu adalah pilihan yang kita akan jalani, ya. Tinggal nanti yang akan menjawab itu adalah tuntutan zaman, bahwa kita akan mendapatkan cerita dari cerita dari teman-teman, mendapatkan cerita dari masyarakat bahwa dia dulu begini, dia dulu begini. Nah, di situ ya saya kira konsekuensi sosialnya ketika pilihan-pilihan yang dulu kita mendeklarasikan diri kita, mentasbihkan diri kita sebagai seorang aktivis yang kritis, nah kemudian mendapatkan sesuatu dari pengambil kebijakan atau siapapun yang kemudian itu merubah cara pandang kita, ya merubah perspektif kita tentang perjalanan itu, maka saya kira itu pun menjadi pilihan, ya. Intinya bagaimana kita konsisten ya, bagaimana kita konsisten dengan prinsip-prinsip yang kita tanamkan dari awal, ya. Dunia aktivisme itu memang dunia yang ya kalau kita mau mencari kekayaan mungkin bukan tempatnya ya. Iya Kak. Tapi mungkin ada Kak beberapa teman-teman saya mengatakan bahwa menjadi aktivis itu kita harus kritis dan kita harus konsisten dalam itu. Tapi ada saat-saat di mana kita harus pragmatis karena urusan perut. Itu lagi. Ini terkait dengan pilihan ya, yang saya sebut tadi. Antara urusan perut dengan idealisme memang itu sangat punya demarkasi yang cukup cukup jelas gitu ya. Nah, kalau kita memang tidak bisa bertahan dari dunia aktivisme yang menurut saya tadi itu adalah dunia yang tidak jelas, ya di dunia yang tidak jelas,
kalau kita tidak memiliki istiqamah dan konsisten itu memang berat ya, berat untuk kita menjalani. Tetapi kalau kita konsisten, kita merawat ilmu pengetahuan kita membekali diri dengan kapasitas, kita membekali diri dengan skill, ya saya kira kita akan menjadi orang yang tanda petik itu akan dilihat sebagai memiliki kualitas profesional dan lain sebagainya. Mungkin sebutan-sebutan itu akan disematkan kepada kita. Saya merasakan itu ya. Saya memilih dunia aktivisme itu sejak tahun pasca menjadi mahasiswa ya. Aktif di HEMI dan lain sebagainya saya kira modalitas itu membuat jalur hidup saya itu semakin meneguhkan prinsip-prinsip bahwa memang hidup ini harus dijalani dengan konsistensi ya, konsistensi dan fokus pada apa yang ingin kita perjuangkan. Nah kata-kata fokus ini yang memang agak menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita, karena ya kita biasalah kalau yang menyebut dirinya aktivis LSM itu atau aktivis apa saja ya, ya terkadang memang kita tidak bisa fokus pada satu isu ya, semua isu mau dikerjakan ya. Iya betul. Ketika ada isu terkait dengan lingkungan, ada isu terkait dengan isu governance, isu korupsi, maka semua kita bisa di situ, kita masuki semua itu. Nah ini yang menjadi tantangan saya kira menjadi aktivis, bagaimana kita fokus pada isu-isu tertentu. Nah yang kemudian dengan kekhasan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka ya menurut saya kita akan mendalami di situ, kita akan memperkuat kapasitas kita akan memacu diri kita bagaimana pengetahuan tentang isu-isu tertentu yang kita ingin fokuskan, dengan sendirinya itu kita akan membaca buku tentang ini yang bagaimana kemudian itu mendukung kapasitas kita. Tapi mungkin itu terjadi di zamannya Kak Musada. Karena sekarang kan teman-teman justru sering mengatakan bahwa dulu katanya orang-orang mahasiswa-mahasiswa ini bergantung pada juniornya, bergantung tentang referensi dan bacaan. Tapi sekarang katanya adik-adik mahasiswa bergantung pada seniornya, itu bergantung atas dasar petunjuk. Saya kira itu tidak akan tergerus oleh zaman ya. Tidak akan tergerus oleh zaman ketika bicara soal bagaimana memperkuat pengetahuan kita, bagaimana kemudian pengetahuan itu itu kita dapatkan semakin banyak dari itu bacaan-bacaan itu. Saya kira itu selalu kontekstual ya, selalu kontekstual kalau persoalan itu, karena pengetahuan itu kan salah satunya bagaimana kita membaca, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana mengembangkan jaringan dan lain-lain sebagainya. Nah memang situasi agak berbeda ya. Situasi yang berbeda zaman saya dulu. Saya juga kan ini termasuk generasi baru lah di dunia aktivisme NGO ya, aktivisme NGO. Jadi ya kalau cerita-cerita teman-teman senior kita di NGO ya begitulah dulu mereka berdinamika menjadi aktivisme NGO. Bagaimana mereka konsisten mengawal satu isu ya. Bagaimana mereka membekali dirinya dengan mengembangkan jejaring dan pengetahuan dan seterusnya begitu. Nah, saya kira pertanyaan itu tadi, saya kira selalu itu akan berlaku sampai sekarang menurut saya ya. Adapun misalnya sekarang dengan dinamika yang misalnya munculnya media-media yang menjadi saluran kita, media sosial, bahkan warkop-warkop penuh dengan perbincangan-perbincangan tentang situasi sosial, ekonomi dan sebagainya. Saya kira itu juga menjadi bagian yang mendukung pergerakan kita, ya. Jadi menurut saya dia tidak akan mati. Nah, dia tidak akan mati karena pengetahuan itu kan dinamis ya. Dinamis betul. Ya dinamis. Jadi ya menurut saya itu memang menjadi tantangan kita sekarang ya. Kalau kita tidak membekali, mendukung diri kita dengan meningkatkan kapasitas secara terus-menerus melalui membaca, diskusi, memang agak berat. Dan itu juga Kak konsisten. Iya, itu juga menurut saya konsistensi gitu. Ya, Kak Musada ini kan sebagai aktivis yang juga selain kerja-kerja sosial sering juga turun ke desa-desa mendampingi masyarakat. Kak Musada juga sering saya baca tulisan-tulisannya itu tuh
menyerukan tentang anti korupsi. Kayak begitu. Nah, saya ingin bertanya ke kamu Sada, bagaimana kamu Sada melihat di Indonesia ini, khususnya dampak dari orang sering mengatakan bahwa korupsi itu adalah akibat dari praktik-praktik KKN yang terjadi di negara ini. Bagaimana kamu Sada melihat itu? Bisa secara spesifik di tempat kita di Kabupaten Sinjai kok. Iya, mungkin saya ingin bercerita bagaimana ketika Soeharto tumbang ya. Tumbang ketika mahasiswa menumbangkan rezim Soeharto. Rezim Soeharto ditumbangkan karena satu isunya. Soeharto itu KKN-nya begitu masif ya, sehingga merusak semua sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan kita, sistem politik kita, kemudian sistem ekonomi kita, sistem sosial, hampir semua disusupi oleh praktek-praktek KKN. Itu dulu asumsinya ya. Itu dulu asumsinya. Kemudian lahir ya namanya bagaimana gerakan reformasi yang diperjuangkan oleh ya teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman aktivis NGO. Kamu sudah terlibat di situ? Saya belum hidup di zaman itu. Saat itu saya masih SMA. Ya, saya hidup dan mengenal dunia aktivisme gerakan itu pasca reformasi. Ya, pasca reformasi. Pasca reformasi itu kan keran-keran demokrasi terbuka secara lebar. Ya, dulu kita takut itu untuk berbicara tentang begini. Kita dulu takut mengkritik pemerintah. Karena kalau kita mengkritik pemerintah berkumpul-kumpul kemudian di situ dinilai berpotensi untuk menimbulkan pergolakan, maka dia akan dibubarkan oleh aparat ya. Dia akan dibubarkan oleh aparat. Nah, saya juga tidak bisa membayangkan ketika kita hidup di zaman Orde Baru, kalau kita melakukan podcast seperti ini dan kemudian kita membincangkan tentang kebijakan atau mengkritik kebijakan pemerintah, mungkin kita besok diculik. Iya, langsung diculik ya, dibubarkan podcast ini. Nah, jejak sejarah itu yang menurut saya membangkitkan gerakan-gerakan sosial baru ya, kalau mungkin disebutnya seperti itu pasca reformasi. Ya. Kemudian kerang-kerang yang saya sebut tadi, kerang-kerang demokrasi itu terbuka semakin lebar, gerakan-gerakan sosial juga semakin masif. Muncullah LSM dengan berbagai tipologinya, gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan sosial lainnya yang betul-betul bahwa spirit reformasi itu kemudian semakin membesarkan motivasi kita ya, membesarkan semangat kita bersama ya untuk bagaimana kemudian bahwa memang perlu kita mendorong bagaimana kebijakan ini lebih baik. Ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah kita itu tidak menerapkan atau anti KKN. Ya, anti KKN. Ya, kemudian juga banyak LSM anti korupsi lah dan lain sebagainya. Jadi jejak sejarah itu saya kira itulah yang memicu, menstimulus pergerakan sampai hari ini yang menurut saya berjalan secara masif. Cuma memang bahwa kemudian karakter yang berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang tentulah berbeda, tipologinya dan lain-lain, metode pergerakannya juga berbeda, pendekatannya berbeda. Karena disitulah kekayaan kita ya, disitulah kekayaan kekayaan mengembangkan ilmu pengetahuan dari teman-teman aktivisme. Mungkin juga di Ndabur dulu yang mengenal dunia aktivisme ketika bergabung di mana ya, di Aman ya, Pemuda Aman ya kalau tidak salah. Kemudian secara akseleratif di Ndabur ini menemukan satu bentuk bagaimana kemudian motivasi saya menulis, motivasi saya memperjuangkan hak-hak kaum adat, masyarakat adat. Itu kan soal pendekatan, itu soal metode yang secara terus-menerus kita produksi. Jadi kekayaan kita, modalitas kita sebetulnya sebagai seorang aktivisme di situ. Ya, bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu kita modifikasi. Ya, pendekatan-pendekatan, metodologi itu kita produksi
dengan memodifikasi ilmu pengetahuan yang kita pahami sebagai satu bentuk pendekatan untuk ya tentu dengan satu tujuan kita bagaimana melakukan perubahan. Nah, saya kira di situ. Iya Kak. Nah ini Kak, terkait dengan tadi kan waktu di Orde Baru ke reformasi. Iya. Ya reformasi ini kan adalah betul-betul pembaharuan, ya, pembaharuan tubuh birokrasi juga. Iya. Dan itu betul-betul ingin membuka ruang demokrasi selebar-lebarnya pada saat Iya. itu. Namun kan ketika kita melihat hari ini fakta-faktanya itu kan di beberapa daerah, nyaris di hampir semua daerah di Indonesia itu dalam tubuh birokrasi itu masih ada praktek-praktek KKN. Kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu Kak? Sambil kita minum kopi ya. Sambil Kak minum kopi. Oke. Santai. Santai ya kita bincang-bincang Iya, sore Kak. ini. Iya. Kalau kita berbicara sebetulnya kenapa terjadi praktek-praktek KKN di tubuh birokrasi kita ya? Karena memang di situ ada kewenangan yang besar ya. Ada sistem yang di mana membuka ruang-ruang bagi mereka untuk melakukan praktek-praktek itu. Tetapi sebetulnya secara regulasi praktek-praktek itu hampir tidak ada ruangnya di dalam penerapannya sebetulnya ya. Kalau kita membaca hampir semua regulasi hampir tidak memberikan ruang kepada pengambil kebijakan untuk melakukan itu. Ya, ini secara ideal normatif di dalam konstitusi kita atau regulasi-regulasi kita yang ada sekarang ya. Bahkan ada undang-undang khusus ya, ada undang-undang khusus yang kemudian bagaimana misalnya anti korupsi, pemberantasan korupsi, KKN dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut saya bahwa praktek-praktek yang terjadi di tubuh birokrasi ini menurut saya karena selama ini kan dalam mengelola negara atau mengelola daerah atau mengelola pemerintahan ini apa yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, anti korupsi, efisiensi ekonomis, itu kan hanya lip service. Ya. Itu hanya berakhir atau itu hanya selesai dibicarakan itu di forum-forum pengambil kebijakan. Tetapi pada tingkat implementasi ya ini yang masih menjadi tantangan terbesar bagi kita. Meskipun yang saya sebut tadi bahwa di beberapa undang-undang hampir semua dipangkas ruang-ruang itu untuk tidak terjadi dalam proses menerapkan birokrasi kita. Nah itu. Jadi ya mungkin ini lagi-lagi kalau menurut saya kan ini karena ada pendekatan di dalam tubuh birokrasi kita yang mungkin seakan itu sudah menjadi budaya ya. Budaya. Nah ini yang berbahaya menurut saya ya. Ketika misalnya praktek-praktek KKN itu terinstitusionalisasi menjadi sebuah menjadi dalam tanda petik bahwa itu membudaya ya, membudaya terlembagakan menjadi sebuah budaya di dalam tubuh birokrasi. Nah, ini tantangan terbesarnya tentu bagi pengambil kebijakan ya bagaimana kemudian bekerja keras untuk melakukan meminimalisasi terjadinya seperti itu. Yang saya ingin tekankan sebetulnya saya ingin mengeksplorasi pemikiran kita ya, kita bersama karena kita ini berada pada ruang-ruang aktivisme sosial ya. Aktivis betul. Ya, justru pemikiran kita dalam konsep terbaru dari gerakan sosial menurut saya bahwa bagaimana menempatkan atau bagaimana menjadikan organisasi masyarakat sipil itu atau menempatkan organisasi masyarakat sipil itu sebagai satu mitra strategis bagi pemerintah. Dalam pengertian bahwa bagaimana menempatkan organisasi-organisasi civil society ini itu sebagai lembaga pengawas, lembaga controlling ya atau apapun namanya. Nah, sehingga kalau ini bisa kita ciptakan, ini bisa didorong ya tentu ini ada satu harapan besar bagi kita. Melalui podcast ini kan kita berbicara mengkritik sebuah kebijakan pemerintah daerah, maka ini adalah bentuk kepengawasan kita. Ini bentuk apresiasi kita, ini bentuk satu gerakan dari kita ya. Minimal 5 tahun civil ke depan. society sebagai civil Iya. society itu untuk mengontrol kebijakan itu. Artinya Nah, kayak minimal 5 sampai 10 tahun ke depan ini generasi kita tidak lagi mengeluhkan hal yang sama. Iya, kira-kira begitu. Iya Kak. Nah,
Tapi belakangan ini kamu sadar aktif di mana, berdomisili di mana belakangan ini? Di Bulukumba atau di luar Sulawesi? Kalau saya ini tidak menentu. Kebanyakan di mana kamu sadar? Saya sekarang ini banyak beraktivitas di Kabupaten Bulukumba ya. Iya Kak. Nah di Bulukumba saya lagi mengerjakan satu kegiatan itu bagaimana mendorong penguatan organisasi atau civil society, organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Ya. Kegiatan ini sebetulnya yang kami lakukan itu adalah bagaimana menempatkan organisasi masyarakat sipil itu organisasi yang kuat sebagai mitra strategis pemerintah. Jadi mungkin konsep ini juga menarik ya, bahwa yang kita sekarang kita dorong adalah bagaimana konsep kolaborasi itu bisa terbangun, ya, relasi yang paralel antara civil society ya dengan pemerintah, ya, karena ketika terbangun relasi antara civil society dengan pemerintah, saya kira ya dengan sendirinya proses demokratisasi di daerah itu akan terbangun dengan baik, ya. Jadi upaya-upaya untuk bagaimana mendorong civil society ini supaya lebih kuat, ya, disinilah sekarang yang saya dengan teman-teman mengerjakan itu. Di Bulukumba Kak? Iya, di Bagaimana Bulukumba. dengan Termasuk di Sinjai. Di Sinjai Kak, Iya. bagaimana? Ya, pengamatan saya ya, ini pengamatan Iya, ya, pengamatan saya betul, karena betul. saya juga tidak memiliki satu referensi yang sifatnya riset atau penelitian yang melihat bagaimana eksistensi civil society di Kabupaten Sinjai itu kuat atau berpengaruh begitu ya. Ya dulu masih ingat ketika kita Iya. ketika tahun-tahun 2000 12, 13. 2011, Ya. 2010 ke sinilah. Ya. Ya. Ketika kita membangun satu gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Sinjai itu kan betul-betul ya tanda petik itu menjadi bergening, Iya. ya. Karena parlemen grup di setiap kecamatan. Kita memiliki kelompok-kelompok komunitas ya. yang kita sebut sebagai parlemen Parlemen jalanan grup, atau ya. parlemen grup di hampir semua kecamatan, Ya. dan mereka bergerak secara masif. Mereka melakukan pengawasan pengawasan pelayanan publik, ya, atau kebijakan publik di tingkat lokalitas masing-masing. Misalnya teman-teman di desa bagaimana mengawal kebijakan di desa, dan dampaknya itu cukup luar biasa kan? Ya, banyak produk-produk kebijakan yang berhasil kita dorong. Banyak Ya. sekali, betul. Nah, itu. Jadi menurut saya bahwa posisi civil society memang ini harus dikuatkan, ya. Banyak ruang sekarang ya. Banyak ruang untuk menguatkan itu, ya, gerakan civil society ini. Apalagi dukungan negara terhadap eksistensi civil society ini kan juga semakin kuat. Ya, misalnya sudah ada sumber-sumber pendanaan yang bisa diakses oleh civil society. Ya, sudah ada perhatian negara lah, ya, terhadap itu. Nah, apa target dari ini semua? Itu tadi bagaimana menguatkan peran kita ini sebagai civil society, termasuk sebetulnya dunia akademik, dunia kampus, ya, sebagai bagian dari civil society, ya. Nah, tentu ini yang akan kita dorong secara terus-menerus, secara berkesinambungan, sehingga ya terbangun satu metode atau satu bentuk demokratisasi lokal yang lebih kuat, ya, dengan keterlibatan kita semua tentunya. Jadi kebijakan itu kita melihatnya bukan lagi miliknya pemerintah, Ya. ya, tetapi kebijakan itu miliknya kita semua, iya. Di situ kebijakan itu miliknya pemerintah, kebijakan itu miliknya civil society, private sektor, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Makanya kan di dalam undang-undang ada ruang yang sebesar-besarnya diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, ya kan? Misalnya di dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 25 misalnya kan, itu jelas ada mekanisme pelibatan, ya, ada mekanisme pelibatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Di tingkat desa saya kira juga mekanisme itu ada dan wajib dilakukan itu. Nah, ruang-ruang ini memang selama ini belum
belum dilaksanakan, belum diimplementasikan secara maksimal, sehingga ya peran-peran masyarakat sih, pelibatan civil society dalam proses pembangunan itu belum, menurut saya belum optimal. Ya, kalaupun misalnya ada pelibatan kelompok-kelompok masyarakat, itu lebih cenderung pada bagaimana kelompok masyarakat tertentu yang memang sengaja dimobilisasi. Tetapi mereka yang kritis, mereka yang punya pengetahuan tinggi, ruang-ruang itu masih perlu kita perjuangkan untuk bagaimana dibuka selebar-lebarnya, saya kira begitu. Kalau menurut kamu Sadap, bagaimana di Kabupaten Sinjai terkait dengan praktik-praktik KKN? Apakah kental atau sebagai putra daerah saya harus tanyakan ini. Iya, kalau itu yang ditanyakan sungguh berat sesungguhnya untuk saya menjawab ya, karena saya sangat meyakini meyakini bahwa metode yang rasional itu adalah metode yang rasional ilmiah itu kan bagaimana sebuah informasi dan data itu didapatkan melalui kajian-kajian ilmiah ya, melalui riset, melalui penelitian ya. Kalau mungkin kita melihat kasat mata atau membaca di media, ya oke, tidak ada masalah. Karena kita sudah melihat, oh ya ternyata memang terjadi KKN di sini, terjadi KKN di sini, terjadi KKN di sini, terjadi praktek-praktek ini. Dan kalau kita baca di media, informasi di media yang begitu masif, ya praktek-praktek korupsi itu kan juga terjadi. Kemarin saya membaca bahwa misalnya kasus BPNT apa itu, yang bantuan yang bantuan pemerintah non tunai itu ya, yang sekarang diproses di mana, di Polda. Ada beberapa kabupaten termasuk Sinjai. Ya, dan saya kira beberapa praktek-praktek korupsi itu ya tidak perlulah saya secara vulgar membahasakan itu, karena pasti publik semua sudah tahu lah itu. Ya, membaca di media, informasinya juga cukup terbuka di media ya. Ya. Dan menurut kamu Sadat, praktek-praktek daerah yang terjadi seperti itu apakah akibat dari terjadinya KKN atau memang potensi sumber daya manusia dalam tubuh birokrasi yang minim terkait dengan pengelolaan birokrasi? Saya kira banyak variabel. Ya, banyak variabel ya, banyak variabel kalau itu yang kita mau jelaskan. Dalam kajian saya bahwa praktek-praktek KKN itu kan memang variabelnya banyak yang menyebabkan. Nah, undang-undang sebetulnya sudah memandatkan kepada pemerintah pengambil kebijakan dalam hal ini bahwa keputusan atau pengambilan kebijakan itu melibatkan publik, melibatkan masyarakat ya. Tetapi itu kan juga tidak dilaksanakan. Pelaksana musrembah misalnya menjadi ruang partisipasi, ruang aktualisasi bagi masyarakat, ya itu juga belum optimal. Ruang-ruang konsultasi publik, ya meskipun itu mandat undang-undang, tetapi ya itu juga tidak dilakukan secara optimal. Saya menyebutnya tidak optimal ya, tidak optimal. Bukan saya menyebut tidak berjalan, tapi itu tidak optimal. Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik juga sudah memandatkan itu. Ya, bagaimana informasi publik menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah itu untuk membuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Tetapi toh juga kita masih sangat sulit untuk mendapatkan akses itu. Betul. Bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk kemudian berpartisipasi, mengawasi pembangunan, mengawasi kebijakan. Ketika kerang-kerang untuk mendapatkan akses informasi, mendapatkan akses data, itu sangat sulit. Mungkin Bur masih mengingat ya, ketika kita gugat DPRD. Ya, kita gugat DPRD di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu kan kita mengalahkan. Ya, kita mengalahkan saat itu dan diperintahkan kepada DPRD untuk menyerahkan data-data yang diminta oleh teman-teman Kopel saat itu ya. Dan kita mendapatkan itu. Jadi kita masih butuh perjuangan yang panjang bagaimana peran kita untuk mendorong dan membuka secara transparan, secara akuntabel sistem kita itu. Ya, sehingga pemerintah itu lebih responsif ketika misalnya ada masyarakat, katakan misalnya meminta informasi publik atau data. Kita masih punya PR yang panjang.
Iya. Dan ini juga Kak, kalau saya sering lihat teman-teman kalau masuk menyampaikan aspirasi, kalau ada teman-teman turun ke jalan demonstrasi dan dia masuk misalnya DPR menyampaikan aspirasi, itu kita melihat itu perdebatan antara pembawa aspirasi dengan penerima aspirasi, itu seolah mereka bahwa kadang ada beberapa yang menerima aspirasi, kadang justru yang pembawa aspirasi yang justru terlihat lebih paham tentang kebijakan. Ya, saya tidak ingin berbicara karena nanti saya dianggap subjektif ya. Iya Kak. Ya, nanti saya dianggap subjektif, tetapi ya itu fakta juga sih yang terjadi. Iya, Ya, sering-sering dan selama saya lihat. ini, dan itu juga pengalaman ya, pengalaman bahwa kita lebih paham persoalan daripada pengambil kebijakan. Saya ingin sedikit bercerita, Bur ya. Iya Kak. Saya ingin sedikit bercerita ketika Bur dan teman-temannya di Turunan Baji. Saya ingin mengangkat ini. Ini selalu menjadi satu story atau cerita atau pembelajaran bagi saya ya. Bagaimana pengambil kebijakan itu tidak respon kepada aspirasi masyarakat. Ketika Bur dan teman-temannya pemuda dan masyarakat di desa Turunan Baji itu mengaspirasikan untuk bagaimana kemudian akses jalan di desa saya itu diperbaiki. Itu bertahun-tahun malah ya kalau tidak salah. 4 tahun Kak. Ya? 4 tahun. 4 tahun. Kok saya jadi mewawancari Bu? 4 Ya, tahun Kak. ya sekitar 4. Ya. Itu perjuangan yang cukup panjang, ya cukup panjang. Yang kemudian juga ya respon pemerintah itu akhirnya kita walaupun berhasil kita perjuangkan itu dan dikerja, tapi itu kan satu proses perjuangan panjang yang butuh sekali, Kak, ya. butuh materi, butuh pengorbanan dan lain-lain sebagainya kan. Pengorbanan mental juga karena Iya. dipisahkan. Poinnya yang saya ingin katakan dari studi ini atau kasus ini, bahwa kenapa sih pemerintah itu sangat lambat merespon itu. Padahal itu kan aspirasi masyarakat, itu kebutuhannya mereka. APBD itu anggaran kita yang melalui APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, siapa sih sebetulnya yang punya? Pemerintah kan hanya dimandat untuk mengelola itu. Ya kan begitu? Ya, betul. Penggunanya itu tuh masyarakat. Iya, APBD itu dari pajak, dari retribusi, pendapatan-pendapatan lainnya yang semua ditarik dari masyarakat. Tapi kok ada juga pemerintah yang gimana ya? Iya. Saya tidak habis pikir. Ya, saya tidak habis pikir ada kebutuhannya masyarakat di Turunan Baji untuk diperbaiki jalannya, tapi kok kita bertahan pada posisi kita, wah saya tidak mau memperbaiki di sana tanpa alasan yang jelas ya. Nah, padahal APBD itu kan duit rakyat. Betul. Nah, kira-kira apa nah ini juga Kak. Kan ini secara umum ini di Indonesia. Iya. Ini kan di Indonesia ini kan pejabat publik itu kan dia adalah pelayan. Iya. Pelayan. Tetapi ketika kita misalnya bersentuhan langsung dengan pemangku kebijakan, itu seolah-olah mereka seperti raja. Nah, Mereka tampil dengan gaya bahasa tubuh yang betul-betul menampilkan sebuah arogansi dari kerajaan-kerajaan di masa lalu ketika kita membaca sejarah. iya. Pertanyaannya Dinda Bur ini berat-berat. Kita harus minum kopi dulu. Iya Kak, sambil minum kopi. Iya. Karena kan kita ini juga mengaku sudah demokratis gitu. Iya. Tapi praktik-praktik itu saya lihat masih feodalistik sekali. Iya. Saya selalu menyebutnya memang bahwa pada tataran implementasi itu kita masih sulit untuk mengukurnya. Mengukur bahwa kebijakan itu berpihak atau tidak. Ya, meskipun sudah banyak instrumen-instrumen yang dibuat oleh negara melalui peraturan-peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan kepala daerah, peraturan desa sampai pada breakdown-nya sampai pada juknis dan petunjuk teknis. Semua sudah lengkap sebetulnya. Jadi mekanisme itu semua diatur sedemikian rupa bagaimana kebijakan itu tepat sasaran, ya, bagaimana tepat sasaran. Tetapi problemnya hari ini, kenapa mesti ada mindset pengambil kebijakan kita itu masih sulit untuk kita sebagai orang atau aktivis yang selalu mengkaji kebijakan-kebijakan itu tidak habis pikir. Kenapa dengan sedemikian rupa regulasi yang sudah ada, tetapi toh kita tidak mampu untuk menjalankan itu. Apa yang terjadi? Ya, pemerintah kita kan ini sudah dibekali dengan pengetahuan tentang birokrasi,
bagaimana kemudian undang-undang atau prinsip-prinsip good governance tata kelola pemerintahan yang baik itu dipelajari hampir setiap tahun dengan digelontorkan dana yang begitu banyak untuk meningkatkan kapasitasnya. Tetapi kalau kita ini sebagai masyarakat publik itu masih merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu bagi saya itu belum saya bisa rasakan secara, bahkan ada kebijakan-kebijakan yang kontroversi misalnya kan begitu. Contoh sederhana misalnya yang setiap bulan, atau setiap minggu, misalnya orang berteriak di media sosial, kenapa PDM tidak jalan? Tidak jalan air. Apa yang terjadi? Ya kan? Ya. Ini kan bagian dari kebijakan publik yang kemudian dikritisi oleh masyarakat karena pelayanan yang saya dapatkan sebagai masyarakat itu tidak memuaskan. Tidak memuaskan dan diberikan keterangan dengan alasan yang memang tidak masuk akal menurut. Padahal saya membayar kan tiap bulan. Betul, ya. Nah, kompensasinya apa? Nah, kompensasinya apa kepada saya? Sebagai pelanggan atau sebagai konsumen, ketika misalnya tidak jalan apa kompensasinya? Mestinya kan harus ada dong, ya kan saya membayar. Jalan tidak jalan, itu saya membayar. Nah terus kalau tidak jalan apa kompensasinya? Iya betul. Ya kan, nah ini yang menurut saya perlu dipikirkan. Ini perlu dipikirkan dan lagi-lagi bahwa civil society itu harus kuat mendorong itu, ya. Kebijakan itu memang harus diawasi. Contoh kecilnya begini Kak, kalau ada masyarakat dari desa, dari kejauhan sana, itu datang ke kota, ke kantor-kantor untuk mengurus berkas-berkas administrasi, itu kan biasanya berkas yang misalnya dikerja 1 jam, itu mereka dibuat menunggu sampai 3 hari dengan alasan sabar ya nanti besok karena lagi sibuk apa dan lain sebagainya. Sebaliknya, ini kalau penagih pajak ke desa-desa ini tidak pernah bilang besok ya karena hari ini kamu mungkin belum punya uang. Iya. Dan itu saya pikir fakta yang cukup kontras dan itu yang kita alami sekarang. Iya. Nah, itulah fenomenanya ya. Iya. Itulah fenomenanya bahwa kemudian amanah atau mandat undang-undang yang diberikan kepada pengambil kebijakan untuk mengurus semua ini terkadang terkendala bagaimana mengimplementasikan. Ya, mungkin saja karena mindset atau kultur ya. Mungkin kultur birokrasi kita yang ya bekerja apa adanya atau apalah ya. Ya bisa saja karena begini, apa sih sekarang instrumen atau variabel baik itu regulasi maupun supporting system misalnya teknologi internet dan lain sebagainya yang mendukung peningkatan kinerja bagi pengambil kebijakan itu kan semua sudah lengkap. Semua sudah lengkap. Hampir apa yang menjadi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat hari ini, katakan misalnya pendidikan, kesehatan, semua itu kan sudah disupport oleh negara. Disupport dari sisi regulasi, disupport dari sisi penganggaran, disupport dari sisi teknologi. Jadi memang tidak rasional ketika masih ada rakyat, masih ada penduduk di desa itu kemana sulit untuk mengakses misalnya layanan adminduk, layanan kesehatan, layanan pendidikan. Apa sih menjadi problem sekarang di situ? Ya, apalagi di desa sekarang dengan adanya dana desa yang cukup besar. Ya kalau kita berpikir secara ideal, mestinya sudah tidak ada lagi persoalan soal di layanan dasar. Kalaupun ada yang terjadi, ya maka ya itu di luar dari kendali maupun di luar dari kontrol kita kan begitu.